Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhaidatur Raini, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Gili Genting, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling bidang layanan sosial untuk jenjang SMP dengan sasaran layanan yaitu kelas 8. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang game online, tentang dampak positif dan negatifnya. Dan materi ini merupakan materi kurikulum merdeka. Sebelum membahas materi game online, saya akan menjelaskan tujuan layanan yang harus kita capai setelah mendapat materi tentang game online ini. Tujuan yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui apa itu game online. Yang kedua, siswa dapat memahami dampak positif dan negatif dari bermain game online. Dan yang ketiga, siswa dapat mengatur waktu bermain game online untuk mengurangi resiko dampak negatif. Oke, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu nih, apa sih itu game online? Jadi, pengertian dari game online itu sendiri adalah permainan yang biasanya dimainkan melalui jaringan internet dan sejenisnya, selalu menggunakan teknologi terkini seperti modem dan koneksi kabel. Dengan bermodalkan akun game online, seseorang bisa bermain game dimanapun, kapanpun, dan menggunakan perangkat apapun seperti smartphone, tablet, komputer, ataupun laptop. Nah, mari kita lihat pengaruh game online pada pelajar dan remaja. Tentunya game online itu sendiri memiliki dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, mari kita bahas tentang dampak positif pada game online. Dampak positif pada game online yang pertama yaitu dapat mengaktifkan sistem motorik. Kenapa? Karena dengan koordinasi yang tepat antara informasi yang diterima oleh mata kemudian diteruskan ke otak untuk diproses dan diperintahkan kepada tangan untuk menekan tombol tertentu. Yang kedua, mendorong remaja menjadi cerdas karena pemain game online menuntut daya analisa yang kuat dan perencanaan strategi yang tepat agar nantinya dapat menyelesaikan permainan dengan baik. Yang ketiga yaitu mengurangi stres. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Yang kelima, melatih memusatkan perhatian dan konsentrasi. Yang keenam yaitu menghasilkan uang. Bisakah game ini menghasilkan uang? Tentu saja, karena untuk ranah profesional kamu bisa berkarir di industri game sebagai game designer, game programmer, game teater, kreatif editor, atlet e-sport, dan lain sebagainya. Bermain game online memang memiliki dampak positif, akan tetapi jika dibiarkan berlarut-larut hingga mengarah pada adiksi, tentu akan memberikan dampak negatif. Adapun dampak negatif bermain game online yaitu yang pertama, menimbulkan efek ketagihan. Seseorang yang sudah bermain game, maka dia akan terus memiliki keinginan untuk memainkan game itu lagi. Kemudian yang kedua yaitu muncul istilah atau kata-kata yang tidak mengenakan. Seseorang yang sedang bermain game online, jika dia sudah merasa akan kalah atau bahkan sudah kalah, maka dia akan mudah melontarkan istilah-istilah atau kata-kata yang tidak mengenakan. Dan yang ketiga yaitu mengganggu kesehatan mata. Menatap layar smartphone ataupun komputer tanpa jeda karena keasikan bermain game dapat membuat mata lelah, kering, dan membuat otot mata menjadi tegang. Jika semua ini dibiarkan, maka dapat menyebabkan masalah mata yang serius. Yang keempat, munculnya masalah otot dan persendian.
Terlalu lama bermain game dengan posisi kepala menunduk melihat smartphone, maka ini dapat menyebabkan otot menjadi kaku, nyeri sendi, serta gangguan kesehatan lainnya. Yang kelima yaitu kurang bersosialisasi tatap muka. Jadi orang yang sudah asik bermain game, maka dia akan sulit terlepas dari gadgetnya. Bahkan bisa jadi malah dapat melakukan pubbing, yaitu mengabaikan orang lain yang ada di hadapannya karena dia sudah asik dengan gadgetnya. Yang keenam, membuat orang menjadi malas. Yang ketujuh yaitu pemborosan apabila sudah kecanduan game online. Yang delapan, penurunan konsentrasi belajar. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengendalikan diri untuk mengurangi resiko dampak negatif dari game online itu sendiri? Yang pertama, bersungguh-sungguh. Jadi punya niat yang kuat untuk mengurangi ataupun berhenti bermain game online. Walaupun mungkin pada awalnya terasa sulit, tapi jika ada niat yang sungguh-sungguh dalam hati, maka insya Allah akan berhasil. Yang kedua yaitu mempunyai pikiran hemat. Dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk bermain game online, maka akan membuat seseorang lebih berpikir untuk tidak menghabiskan uangnya demi game online. Dan yang ketiga yaitu mencari aktivitas lain, yaitu mencari kesibukan ataupun kegiatan positif lainnya untuk mengalihkan agar tidak bermain game online. Yang keempat yaitu membatasi waktu bermain game online. Yang kelima, jangan bergaul dengan pemain game online. Maksudnya di sini yaitu bukan tidak boleh berteman dengan pemain game online, melainkan yaitu jangan terlalu akrab. Karena apa? Karena ajakan teman akan gampang mempengaruhi kita untuk bermain game online kembali. Yang keenam, meminta bantuan orang terdekat, yaitu meminta orang terdekat untuk menjadi pengingat setiap hendak bermain game online. Nah, demikian tadi materi tentang game online. Mudah-mudahan setelah menonton video pembelajaran ini kita jadi lebih paham tentang game online, tentang dampak positif dan negatifnya, serta bagaimana cara mengendalikan diri untuk mengurangi resiko dampak negatif dari game online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.